Kelihatan nggak? Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Sebenarnya kakak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua, baik dari Akses, Kalisari maupun Pasar Minggu ya. Oke, hari ini kita pembahasan SIMAK UI ya, persiapan SIMAK UI Fisika di prediksi 1 ya. Jadi sebelumnya adik-adik silakan dibuka dulu buku SG ya, buku persiapan proses di persiapan SIMAK 1 Fisika ya di prediksi 1. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, terlebih dahulu kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita bahas ya. Semuanya sudah membuka bukunya ya. Harapan kakak gitu, sudah dibuka bukunya. Baik, langsung saja kita awali dari soal nomor 31 ya. Di fisika. Fisika nomor 31. Oke, bagi adik-adik yang mikrofonnya belum di-mute, silakan di-mute dulu. Nanti kalau ada yang tanyakan, langsung aja di-unmute ya. Biar suara kakak bisa terdengar kelas ya. Baik, langsung saja kita mulai nomor 31. Soalnya adalah perahu A dan B bergerak lurus di laut dan saling mendatangi. Laju perahu A dan B masing-masing adalah V dan 2V. Ketika jarak kedua perahu tersebut adalah 72 meter dan air laut tidak mengalir ya, kedua perahu berpapasan setelah bergerak selama 20 detik. Jika jarak kedua perahu 72 meter dan air laut mengalir searah perahu A dengan laju 1 meter per sekon kuadrat, 1 meter per sekon maksudnya, kedua perahu berpapasan setelah bergerak selama berapa detik ya. Oke, jadi nomor 1 ini konsepnya tentang gerak lurus ya, pembahasan di GLB dan GLBB ya. Oke, sekarang langsung saja kita bahas. Oke, kita bahas di sini ya pembahasannya. Oke, nah coba dipahami dulu soalnya ya. Katanya di sini ada dua perahu yang bergerak lurus dan saling mendatangi. Saling mendatangi itu nama lainnya adalah saling mendekat ya. Kelajuan masing-masingnya adalah V dan 2V. Jarak keduanya adalah 72 meter. Nah, di sini ada dua kondisi. Pertama, itu ada air laut tidak mengalir ya. Dan yang kedua nanti ada air laut mengalir dengan kelajuan 1 meter per sekon. Nah, pertanyaannya nanti berapakah waktu papasan antara kedua perahu? Tolong ininya mikrofonnya di mute dulu ya bagi yang mute. Jadi pertanyaannya kedua perahu berpapasan setelah bergerak selama berapa detik ya ketika air lautnya mengalir, ada kecepatannya ya dengan searah dengan perahu A ya. Oke, jadi kita buat diketahui dulu di sini. Diketahuinya ada VA ya. VA-nya adalah V, kemudian nanti ada VB besar 2V. Nah, VA-nya adalah kelajuan perahu A, V ya. Yang B nanti 2V. Kemudian waktu berpapasannya nanti 20 sekon atau 20 detik ya. Kemudian nanti di situ ada kecepatan perahu ya. Kecepatan perahu itu kita buat saja kecepatan air laut ya. Ingatnya ini perahu terus ya. Kecepatan air laut. Berarti VA saja ya kakak buat ya. Besarnya adalah 1 meter per sekon. Nah, pertanyaannya adalah berapakah waktu kedua perahu berpapasan ketika ada air laut yang mengalir? Berarti kakak buatnya saja ini T aksen ya. Nah, tadi sudah kakak bilang ya, soal ini ada dua kondisi. Nah, sekarang kita fokus ke kondisi pertama dulu ya. Konsepnya itu adalah
GLB dan GLBB. Nah, nanti kita fokuskan apakah ini GLB atau GLBB, ya. Oke. Oke, yang pertama kita lihat dulu ketika tidak ada air laut yang mengalir, ya. Jadi ini sini kita buat ini air laut tidak mengalir, ya. Jadi air laut tidak mengalir. Nah, sekarang kondisinya begini, ya. Kakak gambar dulu, ya. Kakak pakai pendekatan analogi, ya. Misalkan ini perahu A, ya. Kemudian ini perahu B, ya. Nah, seperti ini, ya. Oke, jarak keduanya katanya di situ adalah 72 meter, ya. Nah, karena keduanya bergerak saling mendekat atau mendatangi, ya, maka arah kecepatannya A akan menuju B dengan kecepatan VA nanti, dan B akan menuju A dengan kecepatan VB, ya. Nah, seperti ini, ya. Oke, nah bisa dilihat ketika perahu A bergerak, ya, maka nanti jarak tempuhnya, ya, ketika dijumlahkan dengan perahu B, kan perahu A bergerak, perahu B bergerak saling mendekat. Nanti keduanya bertemu di sini, ada titik pertemuannya, ya, seperti itu. Nah, ketika mereka bertemu, maka nanti jarak tempuh perahu A ditambah dengan jarak tempuh perahu B, ya, itu haruslah jumlahnya 72 meter. Karena jarak keduanya adalah 72 meter, ya. Jadi konsepnya kita buat seperti ini, ya. SA itu berarti jarak perahu A ditambah dengan jarak perahu B haruslah sama dengan 72 meter, ya. Nah, sekarang kita tentukan konsepnya ini tentang GLB atau GLBB. Oke, gampang sekali untuk menentukannya, yaitu dengan memperhatikan soal saja, ya. Nah, di soal kan tidak ada percepatan, ya, di situ. Nah, karena tidak ada percepatan, maka konsepnya tentang gerak lurus beraturan atau GLB, ya. Oke, langsung saja. Masih ingat, adik-adik, apa rumus jarak pada GLB? Oke, ada yang tahu? Masih ingat? Rumus jarak yaitu kecepatan dikali waktu, ya, itu V kali T. Berarti kalau dia untuk A, berarti ini VA, ya. VA dikali T, ya, ditambah VB dikali T sama dengan 72. Nah, sekarang masukin VA-nya nanti V, T-nya adalah 20 plus VB-nya 2V dikali 20 sama dengan 72. Nah, sekarang jumlahkan, ya. Ini berarti 20P dikalikan, ya, dulu. Plus ini 20 kali 2 40 P sama dengan 72. Nah, maka di sini kita bisa hitung, ya, V-nya, ya. Jadi kita cari dulu berapa kecepatan asli dari kedua perahunya, ya, atau V-nya berapa, ya. Oke, dari sini berarti 20 tambah 40 berarti 60, ya. Berarti ini 60 V sama dengan 72. Maka otomatis di sini V-nya kita bisa peroleh 72 dibagi 60, ya. 72/60. Berapa kira-kira ini? 1, A, ya. Ini adalah 1,2, ya, meter per sekon. Nah, maka kecepatan asli dari kedua perahu itu adalah V-nya adalah 1,2 meter per sekon. Itu kondisi pertama, ketika air laut tidak mengalir, kita bisa peroleh V-nya, ya. Nah, sekarang keadaan yang kedua itu adalah keadaan ketika air laut mengalir. Jadi ada aliran air laut, ya. Nah, sekarang kita gambar lagi di sini. Ini perahunya tadi, ya, perahu A. Ini perahu B.
Nah, jarak pisah keduanya sama, yaitu 72 meter. Ya. Oke, arahnya juga sama, arah geraknya masih saling mendekat. Ya. Berarti keduanya dari A menuju B, kecepatannya VA, dari B menuju A, kecepatannya VB. Namun di sini ada kecepatan air laut, ya, yang katanya itu mengalir searah dengan perahu A dengan laju 1 meter per sekon. Oke, karena A ke kanan berarti arah kecepatan air lautnya ya itu ke kanan, ya. Jadi di sini kecepatan air lautnya searah dengan perahu A. Nah, maka di sini kondisinya kalau udah ada kecepatan air laut, ya sebenarnya sama konsepnya, ya, yaitu tetap ya nanti kalau mereka bergerak saling mendekat juga jarak tempuh A ditambah jarak tempuh B itu haruslah sama dengan 72, sama kondisinya. Jadi SA ditambah SB kondisinya sama dengan 72 meter. Ya. Hanya saja ketika ada kecepatan air laut, maka si perahu A itu akan mendapatkan tambahan kecepatan. Jadi makin cepat, gini ya. Sedangkan si B, dia akan terhambat gerakannya karena arah dari air laut ini berlawanan dengan arah alirannya B. Ya, jadi nanti untuk si A dijumlahkan, untuk si B nanti dikurangkan. Ya, jadi di sini untuk V-nya ya VA ditambah dengan V air laut ya kali dengan T. Nah, T-nya ini adalah T-aksen waktu mereka berpapasan ditambah dengan B. Nah, B kan terhambat gerakannya, berarti dikurang PB min V air lautnya ya dikali T-aksen sama dengan 72. Nah, gini ya. Sekarang tinggal dimasukin saja angka-angkanya. VA-nya tadi VA sama dengan V ya. V-nya berapa tadi? 1,2. Berarti 1,2 ditambah VA-nya 1 ya dikali T-aksen plus VB itu 2V. Berarti 2 dikali 1,2 min 1 ya dikali T-aksen sama dengan 72. Nah, sekarang dihitung 1,2 tambah 1 berapa? 2,2 ya. Di aksen plus ini 1,2 kali 2, ini 2,4 min 1. Berarti 1,4 ya. Di aksen sama dengan 72. Nah, sekarang jumlahkan 2,2 tambah 1,4 3,6. Di aksen sama dengan 72 sehingga di aksennya sendiri adalah 72 per 3,6. Oke, silakan dihitung berapa? 72 bari 3,6? 20. 20, ya benar. Tepat sekali ya. Maka jawaban waktunya adalah 20 sekon. Ya, 20 detik gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 20 detik. Waktu yang dibutuhkan oleh si kedua perahunya ketika ada kecepatan air laut untuk berpapasan adalah 20 detik. Berarti sama sebenarnya ya, cuma ada gangguan aja ya. Maka jawabannya tetap yaitu 20 detik. Oke, selesai untuk pembahasan nomor 31. Ada pertanyaan? Silakan. Ada, Dek? Ada berapa peserta ini? Banyak ya, ada 14 peserta. Oke, silakan. Kalau ada yang tanyakan, kira-kira kalau masih bingung dari pembahasannya, boleh silakan ditanya. Ada Cut, ada Hafid, ya, ada Alma, ada Aisyah. Silakan kalau ada yang tanyakan. Tidak ada? Baik, karena tidak ada yang bertanya, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ya, kakak anggap ini penjelasannya sudah paham ya. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 2.
Oke, nah ini soalnya ya. Oke. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Soalnya adalah perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar ya. Katanya di sini balok bermassa 3 kg ditekan pada sebuah dinding oleh gaya P yang membentuk sudut 53 derajat terhadap garis normal. Jika koefisien gesekan statik antara balok dengan dinding adalah 1/4 atau 0,25 ya kalau dibuat desimal, maka besar gaya P yang mungkin agar balok tetap diam adalah berapa? Oke, jadi ini konsepnya ada sebuah balok yang ditekan pada dinding ya, ditahan pada dinding seperti ini dan didorong ya oleh sebuah gaya P ya yang miring atau membentuk sudut 53 derajat terhadap garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus bidangnya ya, gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar gaya P tersebut yang mungkin agar balok tetap diam. Jadi kata kuncinya di sini adalah agar baloknya tetap diam. Nah, nanti apa yang harus dipenuhinya ya? Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, sebelum kita bahas, Kakak akan tanya dulu, ini konsepnya tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini tentang apa konsepnya? Oke, ada yang bisa jawab? Konsep tentang apa ini? Ini sering ditemukan ya soal-soal ini ya. Oke, ada yang jawab tadi, silakan. Halo? Ayo, siapa yang jawab tadi? Silakan. Atau di kolom chat ini ada yang jawab? Tidak ada ya. Ya. Ada yang jawab? Apa konsepnya tentang? Kayaknya harus direview lagi sedikit ya. Ini konsepnya tentang dinamika ya, dinamika hukum Newton. Nah, ini sering sekali soal-soal seperti ini dikeluarkan dalam soal-soal ya biasa, bisa di soal kalau tahun-tahun kemarin kan bisa soal di SBMPTN, TBK ya, atau bisa juga di soal-soal ulangan harian ya. Nah, SIMA-UI pun ini selalu SIMA-UI tahun 2019 ini lupa dikasih kode ya. Ini soalnya tentang dinamika hukum Newton ya. Nah, kalau tentang dinamika pasti kita harus berhubungan dengan gaya ya. Kita harus cek dulu kira-kira gaya apa saja yang bekerja pada bendanya ya. Baik, sekarang kita coba gambar ulang ya supaya kita bisa melihat kira-kira gaya apa saja yang bekerja pada benda si balok tersebut ya. Oke, yang pertama di situ ada gaya dorong P ya, tapi arahnya tidak lurus ya. Jadi gaya dorong ini dia miring gini. Ya, nanti ada sudutnya di sini theta, kita anggap saja theta ya. Itu tetanya 53 derajat ya. Nah, karena dia kondisinya miring ya, kita buat lurus. Cara membuatnya lurus ya kita buat proyeksi ya, proyeksi terhadap sumbu X sama sumbu Y. Yang pertama ada yang lurus ke atas, ini terhadap sumbu Y ya. Nah, yang kedua dengan terhadap sumbu X-nya ya. Nah, kalau terhadap sumbu X ya, ini kita bisa buatkan ini PX. Oke, kira-kira ini sin apa cos ini? Kalau yang X, lihat X ini kan letaknya berada di atau di bagian yang kena dengan sudut ya. Kalau kena sudut biasanya pakai apa? Cos. Pakai cos, benar ya. Jadi ini PX ini adalah P cos 53 derajat. Nah, sedangkan yang Y-nya ini adalah P sin 53 derajat. Jadi selalu ya ketemu gaya yang masih miring atau tidak lurus dengan bidang sumbu X atau sumbu Y, biasanya kita buat proyeksinya ya, bisa searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, nanti nentuin sin cos-nya, lihat saja bagian yang kena sudut, ya, itu sudut pakai cos, yang tidak kena sudut nanti kayaknya sin. Ya. Oke, yang berikutnya, gaya apa saja? Nah, karena benda berhubungan atau terletak pada dinding, maka ini akan timbul gaya normal ya. Ada gaya normalnya,
Ingat G normal itu gaya tegak lurus bidang. Oke, berarti arah G normalnya ke sini. Ya. Nah, ini G normalnya. Ya. Lanjut kemudian, oke, karena posisinya ini vertikal ya, dan ada masanya, maka di sini ada berat. Ada berat dari si baloknya. Ya. Dan satu lagi, karena di sini ada koefisien gesekan statik, ya, otomatis nanti antara balok dengan si dinding ini pasti kasar, ya. Nah, kondisinya nanti kemana arah gesekannya, ya? Pasti cenderung balok ini akan bergerak ke bawah atau ke atas. Maka kita belum tahu ya arah gerakannya kemana, karena pertanyaannya ini kan supaya besar gaya P katanya supaya balok tetap diam. Nah, asumsinya kalau balok diam, baloknya nggak bergerak ke atas atau ke bawah, ya. Sehingga kita buat dua asumsi nanti ya. Andaikan kita asumsinya bisa baloknya bergerak ke bawah atau ke atas, ya. Nah, kalau baloknya bergerak ke atas misalnya, maka nanti gaya gesekannya ke bawah karena sifat gaya gesekan itu dia menghambat gerakan, ya. Nah, kemudian kalau baloknya bergerak kemana nih? Ke bawah, ya. Kalau ke bawah berarti nanti gesekannya arahnya ke atas atau gaya geseknya arahnya ke atas, ya. Jadi kita pakai dua asumsi nanti, ya. Baik. Nah, nanti di soal diketahuinya, ya. Ketahuinya di sini ada masanya 3 kg, kemudian mu-nya ya, koefisien gesekan statis berarti mu S sebesar 1/4 atau bisa dibuat 0,25 ya. Oke, nah pertanyaannya berapakah besar dari P ya? P-nya berapa? Supaya baloknya tetap diam ya. Nah, ini pertanyaannya ya. Oke. Ada yang tahu apa langkah yang harus kita lakukan? Langkahnya adalah kita harus cari tahu dulu ya. Kira-kira gesekannya berapa kan? Itu kan belum ada gesekannya ya. Oke, sekarang tadi udah kakak bilang ya sebelumnya karena yang diharapkan itu baloknya tetap diam ya, maka kita butuh dua asumsi ya. Asumsi pertama ya, asumsi 1 ya, itu nanti atau gini aja, sebelum kita masuk ke asumsi, kita cari dulu berapa gaya gesekannya dulu ya, biar nanti nggak ngulang muter-muter ya. Oke, karena di dalam kondisi diam, maka kita bisa gunakan hukum 1 Newton ya di sini. Pertama itu dari sumbu X dulu ya, sumbu X, gaya yang ada sumbu X, gaya apa aja? Ada Px ya, sumbu X, dan ada gaya normal ya. Arahnya nanti saling berlawanan. Oke, berarti kita bisa buatnya di sini sigma fx sama dengan 0 ya. Oke, di sini berarti yang sumbu x berarti p cos ya. P cos 53 derajat minus g normalnya sama dengan 0. Maka nanti g normalnya akan sama dengan p cos ini. Cos 53 berapa sih sebenarnya? Ada yang tahu berapa cos 53? 0,6 ya, atau 3/5 ya. Ini kebalikan dari 37 ya. Kalau 37 cosnya 0,8 ya. Jadi ini 0,6 P ya. Oke, itu yang bagian sumbu X. Nah, sekarang di bagian sumbu Y ya. Nah, untuk bagian sumbu Y ini nanti kita pakai asumsi tadi ya. Nah, sekarang berikutnya kita cari dulu berapa gaya gesekannya ya. Ya, ini gaya normalnya sudah ada ya, 0,6 P, kemudian gaya gesekannya, rumusnya apa nih gaya gesekannya? Mu S berarti ya. Kalau ini berarti gesekan statis gitu ya. Mu S dikali dengan gaya normalnya ya. Tuh. Oke, nah mu S-nya berapa di situ? 0,25 atau 1/4. Jadi ada bisa pakai 1/4, bisa juga pakai 0,25 ya. Dikali G normalnya berapa? 0,6 P. Nah, sekarang dihitung berapa ini? 0,25 dikali 0,6.
4 dikali dengan 3/5. 3/5 berarti 3/20 ya. 3/20 itu berapa? 0, berapa? 0, berapa ya? 0,1 berapa dia ya? Kita dulu kita pastikan. 0,15 ya. Nanti kalau ada dihitung nanti besar gesekannya adalah 0,15 P ya. Oke. Nah, sekarang baru kita pakai asumsinya. Asumsi pertama ya. Itu adalah apa nih pengennya? Pengennya balok bergerak kemana? Ke atas misalnya gitu ya. Nah, balok bergerak ke atas ya. Bergerak ke atas. Nah, nanti yang arah gaya positif yang searah dengan arah geraknya. Jadi ingat asumsi pertama kita baloknya bergerak ke atas ya. Oke, berarti kalau begitu sesuai dengan asumsinya balok bergerak ke atas, maka kita gunakan arah sumbu Y ya. Karena kalau gerakannya kan itu kan arah sumbu Y gerakannya. Berarti nanti gunakan sigma FY sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena pengen diam ya. Oke, asumsinya kalau dia bergerak ke atas, nanti yang positif itu apa nih? Gaya apa? Yang searah dengan arah geraknya ya, berarti. Apa yang positif? Kalau dia bergerak ke atas? PY. PY positif ya. PY positif. Terus berikutnya? Cukup ya, oke. Berarti kalau kita anggap asumsinya dia bergerak ke atas, ya maka PY-nya yang positif gitu ya. Oke, berarti PY itu kan P sin. Nah, oke, berarti P sin 53 derajat. Nah, karena dia berlawanan dengan W sama G gesekan. Ingat ya, kalau bergerak ke atas maka gesekannya ke bawah ya. Berarti ini minus. Ya, karena W sama F searah bisa dibuat seperti ini ya. W plus F. Nah, gini ya. Oke, ini sama dengan 0. Ya, jadi P C53 berapa? C53 itu adalah 0,8 ya. Ini kalau kita pindah ke ruas kanan, ini kan minnya jadi plus ya. Jadi langsung saja. Oke, W-nya berapa? W itu kan M kali G ya. Masanya nanti 3 dikali G-nya 10 ya. Ditambah gaya gesekannya adalah 0,15 P ya. Nah, gini ya. Oke. Nah, jadi kita bisa cari dulu di sini ya. Nah, P-nya kita pindah ruas ya. Berarti 30 sama dengan 0,8 P dikurang dengan 0,15 P. Nah, ini nanti kan akan sama dengan berapa nih 0,8 dikurang 0,15? 0,65. 0,65 ya. Oke. Sehingga nanti besar P atau G dorongnya adalah 30 dibagi dengan 0,65. Ini angkanya kayaknya nggak bagus ya. Sesuai pilihan gandanya dia nggak bagus ya. Jadi kakak kasih tahu dulu kenapa pilihan gandanya pakai rentang seperti ini ya, pakai rentang gini. Ini karena kita pakai dua asumsi tadi ya. Bisa bergerak ke atas, bisa bergerak ke bawah. Artinya nanti kita dapatkan nanti ada gaya dorong P yang maksimum, ada yang minimum ya. Nah, nanti asumsinya apakah yang ke atas dia maksimum atau yang ke bawah minimum, nanti kita lihat dulu. Biasanya yang minimum itu kalau dia bergerak ke bawah ya, biasanya ya. Gitu. Karena sesuai dengan arah geraknya. Kalau berlawanan dengan gaya dorong, dia pasti lebih kecil ya. Oke, kita cari dulu berapa? 30 dibagi 0,65 itu 46,15. Oke, maka di sini ketemu P-nya sebesar 46,15 Newton. Nah, ini besar gaya yang pertama ya. Oke, ini dapat dari asumsi pertama ya.
Berikutnya kita masuk ke asumsi kedua. Ya. Nah, kita masuk ke asumsi kedua, ya. Asumsi kedua tadi itu baloknya bergerak ke bawah, ya. Asumsi kedua, balok bergerak ke bawah. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar yang sudah kakak buat itu. Kalau balok bergerak ke bawah, ya, ini sama ya, karena diharapkan dalam kondisi diam, nanti di sigma FI-nya ya dibuat 0 juga gitu, ya. Sigma FY ya nanti dibuat sama dengan 0, ya. Oke, sekarang kalau dia bergerak ke bawah, ya, yang positif yang mana? W-nya. W positif, dan kalau ke bawah berarti F-nya ke atas ya, gitu ya. Berarti berlawanan. Ya. PY-nya positif atau negatif? Negatif. Negatif ya, berarti PY sama F itu searah ya, sama-sama negatif dan W-nya positif ya. Atau bisa juga dibuat gini supaya nggak bingung ya. Min P atau sin ya, P sin 53 derajat searah, kira-kira searah nggak dengan F? Searah ya, berarti P dengan F-nya, karena kalau bergerak ke bawah F-nya ke atas ya, dengan F-nya plus W ya, karena W yang positif ya, sama dengan 0. Nah, ini bisa dipindah ruaskan bisa ya. Kalau kita pindah ruaskan berarti ini bisa dipecah ya. Minus pindah sini berarti P sin 53 derajat plus F nanti bisa ke sini ya. Nah, W plus W sama dengan 0. Nanti W tadi berapa? 3 kali 10 ya. Ini 3 kali 10 tadi sama dengan P dikali sin 53 tadi 0,8 ditambah F-nya 0,15 P. Nah, gini ya jadinya ya kalau dipindah ruaskan. Nah, sekarang ini 30, ini kalau dijumlahkan berarti 0,95 ya P. Nah, sehingga nanti kita bisa peroleh P-nya di sini ya. Nah, ya. Sorry, sensitif ya laptopnya. Oke, nah maka P-nya nanti kita peroleh itu 30 dibagi dengan 0,95. Oke, silakan dihitung berapa ini. Kita hitung lagi ya. 30 dibagi 0,95. Nyatanya nggak bagus. 31,57 atau 58. 37 lah ya. Berarti P-nya sebesar 31,57. Nah, di sini kan kita bisa peroleh rentang besar P atau gaya dorong ya. Kalau pengen balonnya terdiam dari dua asumsi ini. Artinya kalau balon itu pengen diam ya, besar gaya P atau gaya dorongnya itu tidak jauh atau tidak boleh melebihi dari gaya maksimum sama gaya minimumnya ya. Nah, gaya maksimumnya berapa? Maksimumnya berarti 46,15. Minimumnya adalah 31,57. Ya, berarti jawabannya yang mana di sini? Yang C berarti ya. FP-nya atau besar gaya dorong P harus lebih kecil atau sama dengan 3157 dan juga harus lebih kecil dari 46,15. Jadi ini nilai minimumnya, ini nilai maksimumnya ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nah sekarang kakak akan perlihatkan semuanya dulu. Nggak bisa.
aja ya. Oke, nah untuk nomor 2 ini, kira-kira ada yang tanyakan nggak? Tulisan kakak ini terlalu besar ya. Kecilin. Oke. Gimana kira-kira? Masih bisa kelihatan? Ya, Kak, bisa. Ya. Ada yang tanyakan nggak dari soal nomor 2? Silakan kalau ada yang mau tanya. Aisyah, ada pertanyaan? Cut, Dava, Kak, tahu dari mana sih ditambah F-nya, Kak? tahu dari mana tambah F-nya? Oke. Di bagian mana? Di asumsi 1 atau asumsi 2? Dua-duanya, Kak. Bingung kok. Yang asumsi pertama, F-nya ditambah ke W. Asumsi kedua, ditambahnya ke P-sin. 5. Oh, tahu dari mana gitu ya? Oke. Nah, taunya dari arah geraknya tadi. Kita kan asumsinya kan di arah gerak. Balonnya bergerak ke atas sama ke bawah. Oke, kakak ulangi lagi ya. Kalau balonnya bergerak ke atas, nanti yang positif itu gaya yang searah dengan arah geraknya. Oke, berarti yang kalau dia ke atas, nih ke atas ya, tangkap kakak tulis di sini ke atas. Sorry. Nah, kalau dia ke atas gini ya, nah berarti kan ini akan searah dengan PY kan, berarti PY-nya yang positif. Ya, sedangkan untuk W-nya kan W selalu ke bawah. Ya gaya berat nggak pernah dia ke atas ya, selalu ke bawah. Dan gaya gesekan pasti ke bawah karena bergerak ke atas. Kan hakikatnya kalau benda itu bergerak ke atas, maka gesekan akan melawan gerakannya. Berarti antara W sama F ini searah. Nah, kalau searah kan ini kan berarti ditambah. Ya. Jadi buat seperti ini. Atau bisa juga adik buatnya ini PY dipecah itu minusnya ya. PY min W min F sama dengan 0. Nah, bisa juga seperti itu. Ya. Oke. Ya, ini juga sama yang bawah ya. Jadi karena dia bergerak ke bawah, nah sekarang asumsinya kalau bergerak ke bawah, nah yang positif yang mana? Yang W berarti kan? Nah, sedangkan kalau dia bergerak ke bawah, PY-nya ini nggak searah, berarti ini min. Nah, sedangkan gesekannya juga kan ke atas, berarti ini juga minus. Ya. Nah, berarti antara gesekan dengan PY ini akan searah. Gitu, maka ditambah di sininya ya. Nah, kenapa nih kakak buat minus? Karena keduanya ini saling keduanya ini arahnya melawan gerakan atau nggak searah dengan arah geraknya. Jadi awalnya kakak buat minus. Adik-adik bisa buat seperti ini, boleh. Misalnya pengen dari positif dulu, boleh. Misalnya W min P sin 53 min F sama dengan 0, boleh. Ya, gitu. Jadi tinggal dipindah ruaskan saja. Oke, Kak, ngerti, Kak. Makasih, Kak. Ada ya? Oke. Yang lain gimana? Ada yang tanyakan untuk soal nomor 2? Ini sering ya dikeluarkan dalam soal-soal, baik itu soal UTBK ya, kalau tahun-tahun kemarin, SIMA UI juga sering ya dikeluarkan. Jadi ini harus yang dibutuhkan adalah analisis ya dari soalnya. Jadi jangan dulu kalian ngerjain soalnya langsung, tapi dicerna dulu soalnya ya. Seperti apa? Oke, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya. Nanti kalau ada yang tanyakan, langsung buka aja ininya, mikrofonnya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ya. Nah, ini soalnya. Ya. Oke, soalnya adalah, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Sebuah batang dengan panjang D dan bermassa 2000 gram ya, atau kita buat saja ini 2 kg ya. Disambungkan dengan engsel yang menempel pada dinding dan tali seperti terlihat pada gambar. Kemudian sebuah beban bermassa 1000 gram atau 1 kg ya. Diletakkan pada jarak A diukur dari dinding. Gaya yang bekerja pada engsel sepanjang batang adalah 30/3 Newton. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar sudut theta? Ya.
Theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara tali dengan bidang datar ya, atau garis normalnya si batang ya, seperti itu. Baik, langsung saja kita bahas soalnya ya. Nah, sebelumnya kakak akan tanya dulu ya, biasa. Sebelum kita bahas, ini kakak tanya dulu kira-kira konsepnya tentang apa nomor 33 ini. Ada yang tahu nggak? Ini nggak jauh beda dari soal nomor 32 ya. Moment inersia bukan, Kak? Moment inersia. Oke, ada yang lain yang lebih bisa atau yang lebih spesifik, ada nggak? Dinamika rotasi. Dinamika rotasi, oke. Dinamika rotasi benar juga. Tapi ada yang lebih spesifik lagi? Ini kayaknya penerapan dari torsi ya. Ada yang tahu tentang? Kalau judul besarnya udah benar ya, dinamika rotasi ya. Tapi lebih spesifik lagi ke kesetimbangan benda tegar. Jadi ini tentang kesetimbangan benda ya. Ini nanti konsepnya bisa menggunakan torsi ya. Kalau yang ditanyanya nanti mungkin gaya tegangan tali di sini ya yang bisa ditanyanya ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke soalnya ya. Kita gambar lagi aja ya supaya lebih enak untuk nentuin gaya-gayanya. Nah, ini kenapa Kak bilangnya ini mirip dengan soal nomor 32 tadi, karena yang kita butuhkan di sini adalah analisis dari gaya ya. Karena kesetimbangan benda itu timbul karena adanya gaya ya yang bekerja pada benda. Nah, bendanya adalah batang ini ya yang ditahan pakai tali ya. Nah, ya gini. Nanti di sini ada sudutnya. Nah, sudutnya theta di sini ya. Oke, nah di sini ada beban ya. Nah, ya. Oke, sebelum kita bahas soalnya ya, kita tentukan dulu gayanya ya. Itu. Oke, yang pertama gayanya kita bisa peroleh dari, kan diketahuinya di sini ada massa batang ya. Ada massa batang ya, sebesar 2000 gram atau 2 kg ya. Oke, karena ada massa batang otomatis ada berat batang ini. Nah, berat itu kan merupakan bagian dari gaya. Jadi di sini ada gaya berat batang. Nah, posisinya kalau gaya berat ya. Kakak ngomongnya agak ini ya. Oke, gaya berat itu selalu bekerja di pusat massa ya, atau di kalau batangnya ini homogen, ya ini biasanya homogen biasanya ya. Itu berada di tengah-tengah sekalinya ya. Disinilah terangkat ya. Ini ada gaya berat batang ya. Oke, kemudian ada massa beban. Nah, ada massa bebannya sebesar 1000 gram atau 1 kilogram. Nah, ini pasti ada gaya berat beban di sini ya. Nah, gini ya. Oke, kemudian karena di sini dia ditopang atau ditahan oleh tali, maka di sini ada gaya tegangan tali. Nah, perlu diingat selalu ya, gaya tegangan tali itu arahnya akan menuju ke poros penyangga atau poros pengikatnya di sini, ya. Maka nanti arah tegangan talinya dia pasti ke atas, ya, gitu. Nah, lihat posisinya. T ini dia miring. Nah, berarti kita buat proyeksi tadi, ya. Kita luruskan lagi. Bisa searah dengan sumbu X, ya. Ini berarti TX di sini, ya. Bisa searah dengan sumbu Y. Nah, berarti ini TY-nya, ya. Ya. Tinggal ditentukan saja TX-nya apa, nanti T-nya apa, ya. Oke, langsung saja mungkin. TX ini kira-kira apa nih TX-nya? Cos apa sin? Ayo. X cos. Cos ya, oke benar. Jadi TX-nya nanti T cos ya. Berarti TY-nya adalah sin. Ya. Nah, penting karena nanti di soal ini kalian harus tentukan sendiri ya, apakah pakai sin atau cos ya. Tipsnya ya lihat saja yang kena sudut. Kalau kena sudut itu selalu cos. Ya.
Oke, kemudian ada gaya apa lagi yang diketahuinya? Ada gaya engsel ya, yang bekerja di sepanjang batang. Oke, kita buat saja di situ FE ya. Nah, kayak kode kakak gitu ya. FE itu berarti F engsel. Nah, ini aja ya. Gitu. Sebesar 30 akar 3 Newton. Nah, kemana arahnya sekarang? Arah engsel kan ini kan, di sini engselnya kan. Nah, karena engselnya terletak pada dinding, ini ada dindingnya, ya, maka nanti gayanya ini yang diberikan itu nanti arahnya menuju ke dinding, mirip dengan gaya kontak, ya. Berarti arahnya menuju ke dinding, sehingga nanti gaya yang bekerja pada engsel ini nanti arahnya dia ke kiri, ya, dia menuju dinding, ya. Oke, nah di sini kan ada jarak ya. Ini sebenarnya jarak ini nggak dipakai ya. Kenapa? Karena yang ditanyanya theta ya. Kalau nanti pertanyaannya T ini bisa dipakai ya. Oke, pertanyaannya berapakah sudut theta atau sudut kemiringan antara tegangan tali dengan bidang datar ya. Nah, langkah kita gimana? Karena ini konsep tentang kesetimbangan benda tegar, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus gunakan syarat dari kesetimbangan benda tegar. Ya, ada yang masih ingat apa syarat dari kesetimbangan? Syaratnya adalah jumlah gaya pada benda harus sama dengan 0. Ya, nah ini syarat dari kesetimbangan atau mengacu pada hukum 1 Newton. Kenapa syaratnya seperti ini? Ya karena kalau setimbang kan berarti diam, tidak bergerak, ya. Oke, jadi ini syarat dari kesetimbangan, ya. Jumlah seluruh gaya pada benda tersebut haruslah sama dengan 0. Ya. Oke, sekarang kita bahas di sini. Baik, nah karena di sini syaratnya ya, sigma sama dengan 0, dan kita lihat dari gayanya kan ada dua komponen, ada yang arah sumbu X, ada arah sumbu Y. Nah, berarti pertama langkahnya kita buat sigma Fx sama dengan 0. Ya, oke. Sekarang lihat yang arah sumbu X, kira-kira gaya apa aja yang arah sumbu X. Di sini ada Tx dan ada gaya engsel, ya. Itu yang arah sumbu X. Nah, arahnya berlawanan, berarti tinggal dikurang ya. Berarti Tx tadi ya atau T cos theta ya, kita langsung aja gitu kan. Berlawanan dengan gaya engsel sama dengan 0. Sehingga nanti kalau dipindah ruaskan kan berarti T cos theta sama dengan gaya engselnya. Ya, tadi berapa? 30 akar 3 Newton. Ya, gitu ya. Jadi dari komponen sumbu X kita peroleh T cos theta sama dengan 30 akar 3 Newton. Ya. Oke, berikutnya untuk komponen arah sumbu Y, ya sama. Kita buat ini berarti sigma FY-nya yang sama dengan 0. Ya. Nah. Oke, yang Y apa aja? Ada T sin atau TY, ya. Ada WB sama, ada W batang sama W beban. Ya. Gitu. Nah, ingat, batang sama beban ini searah, nanti dijumlah. Tapi dia berlawanan dengan TY atau T-sin. Ya. Ya terserah, biasanya kan kalau sumbu Y ke atas itu kan itu yang positif. Ya. Berarti yang positif nanti yang TY. Ya. Nah, berarti T-sin theta berlawanan dengan W itu kan, W batang sama W beban. Ini bisa langsung dijumlahkan. Ya, seperti ini. Nah, sama dengan 0. Nanti pindah ruas saja, ini pindah ke ruas kanan ya. Berarti T sin theta sama dengan WB berapa? Nah, di sini kan diketahui kan ini baru masanya kan. Maka nanti berat batangnya ya tinggal M kali G ya. Berarti 2 dikali 10 ini 20 ya. Ini berarti ya sama untuk bebannya. Ini 1 berarti 1 kali 10 ini 10 ya, 10 Newton. Nah, di sini dia 20 plus 10. Ya, ini 30 Newton. Nah, maka dari sumbu Y kita peroleh T sin theta sama dengan 30 Newton. Nah, sekarang gimana cara kita memperoleh tetanya? Kita
bandingkan ya. Karena kita di sini ada sin sama cos kan. Berarti kita bandingkan di sini T sin theta per T cos theta. Nah, sama dengan tadi T sinnya berapa? T sinnya 30 ya. T cosnya berapa? T cosnya tadi 30 akar 3. Maka di sini T kita bisa coret ya. Di sini nanti 30 kita bisa coret. Ya, hasilnya di sini tinggal 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Nah, ini ada sin per cos. Sin per cos apa? Sin per cos itu adalah tangen ya. Tan theta sama dengan 1/3 akar 3. Sehingga tetanya sama dengan tangen yang menghasilkan 1/3 akar 3. Oke, kira-kira berapa nih yang hasil tanya 1/3? 30. Pilihannya kalau ya 30 derajat ya, karena 30 itu sinnya setengah, cosnya setengah akar 3. Maka tannya nanti 1/3 akar 3. Ya, maka tetanya sama dengan 30 derajat ya. Jadi jawabannya nanti 30 derajat ya. Oke. Jawabannya di sini adalah yang E ya. 30 derajat. Oke. Silakan. Sudah selesai untuk nomor 33. Kalau ada yang bertanya, boleh. Silakan. Gimana? Kira-kira ini cukup mudah atau cukup sulit ini ya? Oke. Silakan. Saya masih belum ngerti yang ini Kak, konsep yang gaya yang bekerja pada engsel. Itu maksudnya gimana sih Kak? Gaya yang bekerja pada engsel ya. Oke. Itu Ini apa dengan sih? siapa yang nanya? Dava. Dava ya. Oke. Oke. Nah, gaya yang bekerja pada engsel itu adalah gaya yang terdapat pada engsel. Karena engsel ini kan ini juga menahan ya. Menahan apa? Menahan si beban ini semuanya nih. Ya, jadi yang penahannya kan sebenarnya kan T, tapi bukan hanya T. Kalau misalnya T-nya putus kan penahannya supaya ini nggak jatuh si batang ini kan engsel, ya. Nah, karena engsel ini terdapat pada dinding, ya. Nah, kalau ada gaya yang bersentuhan dengan benda, ya, atau benda dengan benda, ya, bersentuhan, maka di situ akan menimbulkan sebuah gaya. Gaya apa namanya? Itu yang kita sering sebut sebagai gaya kontak. Nah, jadi karena engsel ini bersentuhan dengan dinding dan di sini ada gaya yang bekerja pada engsel, otomatis ini mirip seperti gaya kontak antara engsel dengan si dinding, ya. Nah, gaya kontak antara dua buah benda kalau dari engsel ke dinding itu nanti arahnya diberikan kepada si dindingnya, sama kayak kita mau dorong dinding gitu kan. Nah, tangan kita menempel pada dinding, ada gayanya nggak? Ada. Gaya dorong kita kan, kemana arahnya, itu pasti kita berikan kepada dinding. Maka nanti arahnya ya menuju ke dindingnya. Ya, ini kakak buat seperti ini bukan berarti dia ke kiri, bukan ya. Nggak mesti harus ke kiri, karena ini posisinya kan engselnya ini ketika menuju dinding, dia arahnya ke kiri. Ya, gitu. Jadi intinya menuju ke ke benda yang bersentuhan. Ya, antara kalau benda satu, ini benda dua, ya dari satu ke dua gitu arahnya ya. Ini biasa juga diterapkan di gaya kontak ya. Oke. Gimana kira-kira? Sudah paham atau masih bingung? Silakan. Udah. Makasih Kak. Jadi nanti kalau ketemu seperti ini ya tinggal lihat arahnya menuju ke apa yang bersentuhan dengan dia ini ya. Bisa juga mungkin dua buah balok bersentuhan. Nah, nanti gaya kontaknya kalau dari balok pertama ke kedua, arahnya ke balok kedua. Kalau dari balok kedua, arahnya ke balok pertama. Ya. Itu namanya nanti gaya kontak. Baik, ada yang lain yang ditanyakan? Dari perhitungannya, ada yang bingung, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke nomor 4. Ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan langsung saja ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 34 ya. Oke, soalnya seperti ini. Sejumlah gas ideal melakukan proses yang melibatkan gas ideal seperti yang ditunjukkan pada diagram PV pada gambar di bawah ini ya.
Oke, perhatikan gambarnya ya. Kemudian katanya jika proses BC adalah isotermal, usaha yang dilakukan gas selama satu siklus dari A, B, C, A adalah mendekati berapa, ya. Nah, ini konsepnya pasti sudah tahu ya konsepnya. Ini sering sekali ada dijumpai ya. Waktu kemarin juga pembahasan persiapan UTBK ya, waktu sebelum tenteknya dihapuskan itu kan sering bahas soal-soal seperti ini ya. Oke, ini kira-kira konsepnya tentang apa nih? Ada yang mau jawab? Ada yang tahu? Konsepnya tentang, coba kakak tanya dulu nih ya. Mungkin masih malu-malu untuk jawab ya. Coba yang ini banyak pesertanya ya. Ada 14. Coba kakak tanya dulu sama Hani Putri dari Pasar Minggu ya. Kira-kira ini konsepnya apa? Ayo, mana Hani? Ini nggak ada suara. Oke. Atau bisa juga Nabila nih dari Akses. Aji boleh bantu jawab. Nggak ada suara juga. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang kakak kasih tahu ini konsepnya pasti tentang termodinamika ya. Ya, jadi konsepnya tentang termodinamika ya. Oke. Nah, dari gambar kita bisa lihat ya, ini ada gambar siklus termodinamika dari A ke B, kemudian dari B ke C, dan dari C ke A. Ya, pertanyaannya, tentukan berapa usaha satu siklus ya, dari A ke B, B ke C, dan C ke A. Ya. Oke, sebelum kita hitung ya, kita harus tentukan dulu siklus-siklusnya itu apa saja ya. Oke, dimulai dari siklus A ke B. Oke, ada yang tahu itu kira-kira siklus apa dari A ke B? Kalau grafiknya lurus seperti ini, sejajar dengan sumbu X, siklus apa namanya? Isobar. Oke, menurut A ini isobarik ya. Iya, benar sekali. Ini isobarik ya. Oke, apa kemarin isobarik? Iso artinya tetap, bar artinya tekanan. Berarti ini yang tetap adalah tekanannya, ya. Oke, ini tekanannya tetap, ya. Oke, lanjut berikutnya dari siklus B ke C. Nah, kalau B ke C kan sudah dikasih tahunya ya, yaitu isotermal ya, atau isotermik. Isotermik sama isotermal itu sama aja, jadi nggak usah dipermasalahkan. Ya. Oke, isotermik apa yang tetap? Suhunya, ya benar suhu ya. Berarti suhunya yang tetap di sini. Ya. Oke, lanjut yang terakhir dari C ke A. Nah ini apa? Kalau dia vertikal ini apa nih siklusnya? Isoporik. Isoporik, benar ya. Nah, ini apa ya? Penjelasan materinya sedikit ya. Kita kumpulin siklus-siklusnya. Kalau isoporik ini apa? Volumenya ya. Volumenya yang tetap. Oke. Nah, pertanyaannya kan tentukan berapa usaha dalam satu siklus ini ya, dari A, B, B, C ke C, A. Nah, sekarang langkah pertama kita harus lihat dulu. Di sini tekanannya ada 200 kilopascal, ada 500 kilopascal. Volume A atau volume awalnya ya, itu 2 meter kubik, ini VB ya. Nah, karena VB-nya belum ada, ini kita cari dulu berapa VB-nya ya. Caranya kita bisa menggunakan persamaan keadaan dari ini. Ya, bisa dari isobarik, isotermik atau isoporik ya. Oke, coba kalau kita pakai dari A ke B isobarik ya. Itu kan berarti tekanannya tetap. Berarti kan kalau dari persamaan keadaan P-nya dicoret. Nah, kalau P-nya dicoret kan kita nggak bisa mencari VB-nya karena suhunya nggak ada di sini. Ya. Maka supaya kita bisa mencari VB, kita harus menggunakan BC atau isotermik ya. Jadi suhunya nanti dicoret ya. Persamaan keadaannya masih ingat umumnya dirumuskan PV per T ya.
Nah, kalau nanti ada yang tetap di antara ini tinggal dicoret saja atau dihilangkan, ya. Oke, jadi kita pakai persamaan isotermik, ya, yaitu PV. Nah, kalau ada dua keadaan berarti bagian apa nih? Ada B sama C, ya. Berarti di sini bisa PB, ya, dikali VB sama dengan PC dikali VC. Nah, gitu ya. Kak, mau tanya Kak, Ya, tadi silakan. kenapa yang isobarik nggak ada usahanya Kak? Apa teorinya gimana? Bukan nggak ada usaha, ininya apa? Tekanannya tetap. Tekanan tekanan berarti nggak dihitung kan ya? Itu kenapa? Apanya yang nggak dihitung? Tadi yang isobarik kan tadi Kak skip kalau nggak salah ya? Nah, sih. Ya. Ya itu kenapa Kak? Saya nggak ngerti ya. Kenapa nggak pakai isobarik gitu maksudnya? Iya. Oh iya. iya. Nah, kenapa nggak pakai isobarik? Karena di sini kan isobarik kan tekanannya tetap, ya. Kalau tekan dari persamaan keadaan PV per T kan berarti yang kita coret apa? P-nya kan. Otomatis nanti yang ini kita nggak pakai. Oke, kita bisa alternatifnya berarti bisa menggunakan volume sama suhu. Nah, sekarang di soal kan T-nya nggak ada, ya. Jadi kita nggak bisa mencari VB-nya kalau dua ini nggak ada gitu ya. Oke. Masih Kak. Itu alasannya kenapa nggak pakai isobarik, ya. Kalaupun pakai isokorik, V-nya malah volumenya yang dicoret. Wah, kita nggak bisa mencari PV-nya, ya. Jadi yang tepat kita pakai yang isotermik, ya. Gitu. Oke, masukin berapa PB-nya? Ini 200 kilopascal ya. Berarti ini buat aja 200 ya, dikali VB sama dengan PC 500 ya. 500, VC-nya ini sama dengan VA 2 ya. Nah, jadi di sini VB-nya kita bisa peroleh ini 1000 dibagi dengan 200. Ini adalah 5. Berarti VB-nya adalah 5 meter kubik ya. Nah, selanjutnya setelah ketemu dengan VB baru kita cari usaha. Pertanyaannya itu adalah tentukan berapa usaha ya total ya dari A, B, C, A. Itu yang ditanyanya. Oke, sekarang kita bahas di sini. Oke, nah karena pertanyaannya usaha total, berarti masing-masing kita cari usahanya. Yang pertama kita mulai dari WAB. Nah, ya, baru kita sekarang bahas usaha. Oke, sekarang diingat tadi WAB adalah isobarik. Oke, masih ingat apa rumus usaha isobarik? Ada yang masih ingat usahanya? Yaitu sama dengan rumus usaha termodinamika ya, yaitu tekanannya dikali perubahan volume ya. Oke, perubahan volume yang terjadi di sini adalah antara volume akhir dengan volume awal. Kalau siklusnya dari A ke B, berarti awalnya A, akhirnya B ya. Berarti di sini P dikali PB min PA ya. Oke, sekarang dimasukkan ininya, P-nya, tekanannya berapa di AB? Di AB itu tekanannya 200 kilopascal ya, atau kalau kita ubah ke pascal, ini 2 kali 10 pangkat 5 ya. Oke, VB-nya tadi 5, dikurang VA-nya 2. Nah, jadi kalau kita hitung di sini, 5 kurang 2, 3, 3 kali 2, 6, dapatlah ini 6 kali 10 pangkat 5 Joule ya. Itu usahanya. Atau kalau kita ubah ke dalam kilojoule, ini adalah 600 kilojoule. Nah, jadi untuk usaha isobarik kita ketemunya 600 kilojoule. Lanjut sekarang ke usaha BC, WBC ya. Tadi disebutnya BC itu adalah isotermal. Berarti langsung saja kita gunakan persamaan usaha atau rumus usaha dari isotermal. Nah, ini mungkin adik-adik lupa ya, karena ini jarang dikeluarkan dalam soal-soal biasa ya. Biasanya kalau termodinamika usahanya ya pasti seputar isobarik gitu ya. Nah, kalau isotermik ini jarang ya. Tapi sekarang kita harus sama-sama ingat ya rumusnya nanti nRT ya gitu ya dikali ln. Nah, pakai ln ya. Ln itu adalah logaritma natural ya. Ln V akhir kurang V awal. Ya. Oke, sekarang
Siklusnya dari BC, berarti awalnya B, akhirnya nanti C. Nah, berarti ln ini nanti VC min VB. Nah, gitu ya. Baik, langsung saja. Nah, ini ada nRT ya. Oke, ini jumlah mol, ini tetapan umum gas, ini suhu. Oke, ini kita nggak perlu tahu ya. Sekarang kita review sedikit di di teori kinetik gas ya. Kita tahu bahwasanya persamaan umum gas ideal itu akan diberikan nRT sama dengan P dikali V. Nah, jadi kan PP nRT ya. Karena ini gasnya gas ideal ya, katanya sih gas ideal ya. Berarti kita bisa gunakan persamaan umum gas ideal yaitu PP sama dengan nRT. Sehingga nanti nRT di sini kita bisa ganti dengan PV ya. Nah, dikali dengan ln VC min VB. Nah, sekarang kita masukin. Nah, untuk PV, tekanan sama volume, adik-adik bisa pilih saja, bisa dari B, bisa dari C, terserah ya. Nanti jawabannya sama ya. Kalau nanti beda, berarti ada yang salah dari pencarian awalnya ya. Oke, jadi bisa pilih dari B, bisa pilih dari C, nanti sama saja ya. Maka misalnya ambil dari yang B ya, berarti tekanannya 200 kPa atau 2 kali 10 pangkat 5. Volumenya 5 ya. Oke. Dikali ln VC berapa? 2 ya. 2 per VB 5. Oke. Nah, ini berarti 2 kali 5 10 kali 10 pangkat 5 dikali ln 2 per 5 itu berapa? 0,4. Nah, berarti ini ln 0,4. Nah, di sini sudah diberikannya ya di soal ya. Bahwasanya ln 0,4 itu mendekati minus 0,9. Jadi kita pakai saja langsung ya di situ. Sehingga di sini 10 kali 10 pangkat 5 dikali min 0,9. Nah, jadi di sini kita peroleh minus 10 kali 0,9 itu 9, berarti 9 dikali 10 pangkat 5 Joule ya. Atau kalau kita ubah ke kilojoule itu jadinya minus 900 kilojoule. Nah, jadi inilah usaha isotermiknya ya. Minus 900 kilojoule. Oke, ya, ini dulu karena kakak di bekas ngajar yang pertama tadi ya. Oke, berikutnya yang ketiga masih ada satu siklus kan, siklus CA tadi kan, WCA. Nah, itu yang terakhir ya. Tadi siklusnya apa tadi? Isokorik ya. Nah, kalau isokorik kan usahanya berapa? 0 ya, gitu ya. Nah, masih ingat kenapa dia 0? Ada yang tahu kenapa dia 0? Karena tekanannya tetap. Nah, bukan ya, karena perubahan volumenya 0. Volumenya ya. Iya. Balik. Lupa. Gak apa-apa. Ya, karena usaha itu kan dia yang penting ada perubahan volume. Kalau volumenya berubah, maka usahanya ada. Nah, sedangkan pada isokorik kan volumenya tetap, sehingga delta V-nya nggak ada, ya, 0. Sehingga usahanya 0. Ya. Maka untuk di sini usaha totalnya WA, BCA, ya jumlahkan saja, berarti ini ada WAB plus WBC. Nah, WCA nggak perlu karena 0 ya. Tadi WAB-nya 600 kalau nggak salah ya. WBC-nya min 900 langsung aja ya. Nah, maka di sini kita dapatkan W totalnya adalah WABCA-nya sebesar min 300 kilojoule ya. Nah, maka jawabannya adalah min 300 kilojoule ya. Nah, ini usaha total ya dalam satu siklus. Jawabannya adalah yang D ya. Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan untuk soal nomor berapa nih? Nomor 34 ya. Nah, silakan.
review aja materi tentang termodinamika ya untuk usaha-usaha pada siklus. Ya. Ada yang tanyakan untuk soal nomor 34? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya itu soal nomor 5. Ya. Nah, ini soal nomor 5. Ya. Oke, soalnya adalah soal nomor 35 maksudnya ya. Soalnya adalah sebuah benda yang bermasa 10 kg, ya. Ini bendanya nanti balok ya. Dan masa jenisnya 0,8 gram per cm pangkat 3. Tepat tercelup seluruhnya di bawah permukaan air ya. Jika di atas balok diletakkan sebuah beban, diketahui masa jenis air dianggap 1 gram per cm pangkat 3 dan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Maka masa beban pemberatnya berapa ya? Oke. Jadi ini konsepnya tentang apa coba ayo. Ada yang tahu ini konsepnya tentang apa? Fluida. Fluida ya. Fluida apa? Lebih spesifik lagi fluida apa? Kan fluida dibagi dua ya. Dinamis. Fluida statis atau dinamis. Fluida statis ya. Nah, benar ya. Oke, langsung saja kita buat diketahuinya dulu ya. Diketahuinya katanya di sini ada benda ya berupa balok, masanya 10 kg. Kemudian masa jenisnya benda, oh ini berarti M benda ya. M benda di sini ya. Sebentar. Oke, M benda berarti 10 kg dan bendanya adalah 0,8 gram per centimeter pangkat 3. Atau kalau kita ubah ke dalam kilogram per meter kubik, ini adalah 800 ya. Kita harus ubah ke dalam satuan SI, biasanya gitu ya. Kemudian katanya apa nih? Dia dicelupkan ke dalam air ya atau fluida yang massa jenisnya 1 gram per centimeter pangkat 3. Berarti di situ ada massa jenis fluida sebesar 1 gram per centimeter pangkat 3. Ini kalau ubah ke kilogram per meter kubik ini besarnya adalah 1000. Nah, pertanyaannya tentukan berapa massa pemberat. Nah, kenapa yang ditanyanya massa pemberat? Ya, massa pemberat MP saja kita buat ya. Nah, sebenarnya kalau kita analisis soalnya ya, ini kan ada balok ya dengan massa jenis 0,8 gram per centimeter pangkat 3 dicelupkan ke dalam fluida yang massa jenisnya 1 gram per centimeter pangkat 3. Nah, konsep yang bisa kita gunakan untuk memecahkan soal ini adalah hukum Archimedes ya. Jadi nanti adik-adik bisa review lagi materi hukum Archimedes ya, gitu. Oke, jadi materinya ini hukum Archimedes. Nah, ingat waktu belajar hukum Archimedes kemarin ya, ketika ada benda yang dicelupkan keseluruhan atau sebagiannya gitu ya ke dalam suatu fluida, maka dia akan memperoleh gaya angkat atau gaya apung ya, yang besarnya nanti sama dengan berat benda tersebut ya. Nah, nanti kondisinya kan dibagi 3, bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Nah, kalau kita analisis dari soal, ini bendanya itu cuma 0,8, sedangkan fluidanya 1, maka pasti kalau tanpa adanya pemberat ini, keadaan bendanya ini akan terapung ya, karena rho-nya lebih kecil dibanding rho fluida ya. Tapi di soal ini ditambahkan massa pemberat sehingga posisi balok itu dia melayang ya, atau semuanya tercelup ke dalam air atau fluidanya ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi harusnya ini terapung ya, tapi karena ada massa pemberat maka posisi baloknya ini jadi tenggelam, jadi melayang ya. Semua volumenya berada di dalam fluidanya ya. Oke. Nah, konsepnya simpel saja ya. Dari hukum Archimedes itu sekarang kita gambar ulang ya. Misalnya ini
baloknya tadi, ya, ini pemberatnya. Nah, ini kan bersentuhan ya. Nah, ini semua kan karena dia bersentuhan, maka ini menjadi satu kesatuan keduanya ini, ya. Mereka akan memiliki berat. Di sini nanti beratnya berat total ya, V total. Itu berat antara balok dengan pemberat. Nah, ketika ini kita celupkan ke dalam suatu zat cair, maka sesuai dengan konsep hukum Archimedes, dia akan memperoleh gaya apung ya, atau gaya angkat ke atas. Ya. Arahnya ya pasti ke atas karena dia gaya apung. Ya. Nah, pertanyaannya berapakah massa pemberat? Oke, sekarang dilihat dulu posisi balok itu dia berada dalam keadaan diam ya. Maka nanti kita bisa gunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Ya. Kenapa sama dengan 0? Karena posisi balok ini nggak bergerak. Ya. Dia harusnya bergerak ya, karena ditahan oleh beban pemberat, jadinya diam. Ya. Oke. Jadi pakai sigma F sama dengan 0. Nah, F-nya nanti ada W total ya, sama FA, arahnya berlawanan ya. Jadi di sini W total ya minus gaya apung sama dengan 0. Nah, kalau pindah ruaskan nanti V total sama dengan FA gaya apungnya ya. Nah, ini W totalnya kita langsung saja ya. Masanya jumlahkan, ada massa pemberat ditambah dengan massa benda ya. Nah, dikali dengan G sama dengan terus gaya apung apa? Maksudnya fluida dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup ya. Nah, jadi ini pakainya volume benda yang tercelup ya. Gitu ya. Nah, karena di soal ini seluruh balok itu tercelup ke dalam fluida, maka volume tercelupnya ya total 100% volume baloknya ya. Oke, di soal itu belum ada ya volume baloknya ya. Kita bisa cari dulu volume baloknya dari persamaan ρ sama dengan M per P ya. Berarti untuk volume baloknya itu sendiri itu adalah M-nya dibagi dengan ρ-nya ya. Nah, ya. Massanya adalah 10 dibagi ρ-nya adalah 800. Maka nanti volume baloknya adalah 1/80 meter pangkat 3 ya. Oke, sekarang masukin di sini massa pemberat yang ditanyanya plus massa bendanya 10 sama dengan ρ fluidanya 1000 dikali volume baloknya atau volume bendanya 1/80 ya. Maka ini kalau kita hitung 1000 bagi 80 ini kan habis ya, nolnya coret-coret. 100 bagi 8. Sedangkan sama-sama bagi 4 ini 25/2. Berarti ini 12,5 ya. Maka massa pemberatnya adalah 12,5, ini positif pindah jadi negatif ya, dikurangkan berapa? Jawabannya adalah 2,5 kg. Jadi massa pemberatnya adalah 2,5 kg ya. Nah, jawabannya adalah yang E ya. Oke, itu pembahasan nomor 35. Silakan adik-adik bagi yang mau tanya silakan. Kalau masih bingung boleh silakan ditanya. Ada yang mau tanya untuk soal nomor 35? Tidak ada? Oke, karena nggak ada yang mau tanya, kakak rasa cukup jelas ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya ya. Sekarang kita lanjut aja ke soal berikutnya. Nanti kalau ada yang tanyakan langsung tanya aja ya. Sekarang soal nomor 6. Oke, waktu kita sampai pukul 4 ya, sampai pukul 16.00. Sekarang udah 15.51, berarti kemungkinan 1 atau 2 soal lagi ya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 36 ya. Soalnya adalah debit aliran darah yang melewati pembuluh aorta adalah 8,5 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per sekon ya.
Dan luas permukaan pembuluh aorta tersebut adalah 3 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan aliran darah yang melewati pembuluh aorta tersebut berapa? Ya. Nah, ini konsepnya soalnya tentang apa? Coba, ayo. Ada yang tahu kira-kira konsepnya tentang apa ini? Halo? Ini Kak, perbandingan gitu nggak sih? Apa sih? Apa? Lupa saya. Perbandingan gitu. Bandingan. Ya. Ya, Lupa nama materinya. lupa materinya ya. Oke, makanya kita review sedikit. Nah, ini konsepnya tentang fluida dinamis ya. Nah, ini soal nomor 36 ini soal unik ya. Ini pasti nanti kalau kalian misalnya sudah kuliah nanti ya, misalnya nih ada yang lulus di kedokteran, kakak doakan semuanya lulus di kedokteran ya, bagi yang mengambil kedokteran nanti ya. Nah, nanti di kedokteran itu nanti akan kalian temukan soal-soal seperti ini nanti ada bentuk-bentuknya ya. Ini penerapan soal fisika di tubuh manusia ya. Nanti mata kuliahnya ini biofisika ya. Biofisika. Jadi biologi yang berhubungan dengan fisika. Nah, soalnya bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah aliran darah. Darah itu kan cairan ya, fluida. Nah, maka di sini tepatnya karena dia mengalir ada kecepatan ya, konsepnya adalah fluida dinamis ya. Oke, sekarang kita cek dulu apa ini yang diketahui di soal. Diketahuinya di sini katanya ada debit aliran darah. Debit ingat simbolnya adalah Q besar ya. Debit itu besarnya adalah 8,5 kali 10 pangkat min 5 ya, meter kubik per sekon. Kemudian ada luas permukaan pembuluh aorta. Oke, berarti simbolnya adalah A ya, luas 3 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat ya. Nah, pertanyaannya tentukan berapakah kelajuan aliran darah tersebut ya. Nah, caranya karena di sini patokannya ada debit, kita bisa gunakan persamaan debit. Jadi simple sekali soal ini. Ya, bagi kalian yang ingat rumusnya, ini tipikal atau kategori soal mudah, ya, gitu. Kenapa? Karena kalau ingat rumus debit, rumusnya adalah luas penampang dikali dengan kelajuan, ya. Jadi kalau untuk memperoleh kelajuan, cukup bagi saja debit dibagi luasnya, ya. Gitu. Jadi kita masukin saja debitnya 8,5 dikali 10 pangkat min 5 ya, dibagi dengan luasnya 3 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, nanti kita ketemu berapa ya? 8,5 bagi 3 berapa? 0,28. 0, serius. Bukannya 2 koma, ini kan 2 kali 3 6 ya. Berarti 2 komaan ya. Kalau sama belakangnya tadi Kak, di Nurul kayaknya. 2,83 ya. 2,83 kali 10 pangkat min 1 ya. Ini satuannya ini meter per sekon. Nah, sekarang dimintanya dalam satuan sentimeter per sekon, berarti kita kali 100 aja ya. Berarti tinggal 100 sehingga tinggal 28,3 ya kalau tidak salah ya. Nah, 28,3 cm per sekon. Ya, jawabannya adalah yang B, 28,3. Nah, ya, jawabannya adalah yang B. Baik, silakan. Cukup sampai sini dulu untuk nomor 36. Kalau ada yang tanyakan, silakan. Cukup mudah ya. Nah, cukup caranya ya, tinggal ingat rumus debit aja. Ya. Kalau yang rumus debit, pasti bisa ngejainnya soal 36. Ya. Oke, ada yang tanyakan nggak? Waktu kita tinggal 4 menit lagi nih, lebih kurang ya. Kita cek dulu nih, soal nomor 7 ini pendek atau panjang pembahasannya ya. Panjang kayak Kak. Kalau pendek kita bisa bahas, kalau panjang nanti di lain kesempatan aja kita bahasnya. Ya. Oke, ini soal SIMAUI 2019 ya. Oke, ini kayaknya lumayan panjang ya.
Mau dibahas nggak? Kalau masih cukup waktu sih nggak apa-apa, Pak. Bahas aja Mau, ya. Pak. Oh ya, oke, kita bahas aja ya. Oke, baik, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar ya. Apa ini? Kayaknya muatan ini ya, muatan positif ya. Gambar di atas menunjukkan benda yang bermuatan plus Q kolom. Nah, C ini kolom ya, satuan dari muatan, kolom ya. Dan bermasa M kilogram, diikat dengan tali isolator. Berarti ini isolator talinya. Oh, ini ada tali berarti ya. Tali. Anggap saja ini tali plastik atau karet lah gitu ya. Isolator ya. Yang panjangnya R meter dan masanya dapat diabaikan pada sebuah tiang. Benda itu berputar dengan kecepatan V meter per sekon dalam medan magnetik B Tesla. Agar tali tidak putus, batas maksimum tegangan tali adalah T Newton, ya, sehingga kecepatan maksimum bendanya berapa, ya. Nah, pertanyaannya kecepatan maksimum, ya. Oke. Sekarang kita buat pembahasannya dulu. Nah, sebelum kita bahas, ini kakak akan tanya dulu, ya. Untuk soal nomor 37 ini, ada yang tahu nggak konsepnya tentang apa? Konsepnya tentang dinamika hukum Newton yang dikaitkan dengan gaya magnet, ya. Oke, ini menarik sekali soal nomor 37 ini. Kenapa dia panjang? Karena ini menggunakan dua konsep ini kayaknya, bahkan tiga konsep ya. Oke, sekarang kita analisis dulu gaya-gaya yang ada karena ini merupakan konsep tentang dinamika hukum Newton juga ada ya. Ini muatan positif, kemudian diikat pakai tali di sini ya. Nah, talinya nanti panjangnya R ya katanya di situ ya, panjangnya R. Kemudian dia bergerak melingkar ya. Nah, lihat aja gambarnya ya, itu lintasannya ya. Dalam suatu medan magnetik yang arahnya nanti cross ya, cross ini berarti arahnya nanti masuk bidang ya. Nanti dia bergerak dengan kelajuan sebesar V ke sini ya. Nah, sekarang gaya apa aja yang bekerja pada bendanya? Yang pertama, karena bendanya bergerak melingkar, otomatis akan timbul gaya sentripetal. Ya, kemana arah sentripetal? Arahnya akan melawan sentrifugal. Ya. Nah, jadi arahnya akan keluar ya. Ini F sentripetal. Kemudian yang kedua, karena si benda ini berada dalam kondisi medan magnetik, ya, maka di sini ada gaya apa yang timbul? Gaya magnet atau gaya Lorentz. Ya. Gaya Lorentz kemana arah gaya Lorentz? Kemana? Arahnya pasti menuju pusat. Ingat ya, ini bisa dibuka lagi materi tentang magnetik ya, medan magnet di kelas 12. Ya, gaya Lorentz itu kalau pada muatan bergerak nanti arahnya menuju ke pusatnya. Jadi ini arah gaya Lorentz-nya ke sini, gaya Lorentz-nya ya. Nah, kemudian karena muatannya diikat pakai tali, maka di sini ada gaya tegangan tali. Arahnya juga menuju ke poros. Ingat, gaya tegangan tali itu arahnya menuju ke porosnya. Ya, ini porosnya di sini. Ya. Nah, di sini berarti ada tiga gaya. Ada gaya sentripetal, ada gaya Lorentz, ada gaya tegangan tali. Nah, oke, caranya kita bisa gunakan persamaan hukum 1 Newton lagi. Nah, kenapa Kak? Lagi-lagi hukum 1 Newton. Karena gerakannya bukan lurus atau searah dengan sumbu X. Sedangkan arah gayanya ini searah dengan sumbu X. Tapi gerakannya nggak searah dengan sumbu X, melainkan melingkar. Jadi artinya tidak ada gerakan arah sumbu X. Sehingga nanti berlaku hukum 1 Newton lagi. Ya. Jadi kita bisa gunakan sigma F sama dengan 0. Ya. Oke, yang sama jumlahkan. Ini sama kan? F Lorentz sama T. Jumlahkan, berarti ini T plus F Lorentz, terus berlawanan dengan gaya sentripetal, nah, sama dengan 0. Pindah ruaskan, maka nanti T plus F Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Nah, tinggal masukkan saja rumus masing-masingnya, ya. T tetap T, dia nggak ada rumus ya. Nah, sekarang yang ada rumus nanti F Lorentz. Apa rumus gaya Lorentz pada muatan bergerak? Masih ingat rumusnya apa? KVB ya, ingat ya rumusnya ya, KVB, muatan dikali kecepatan dikali medan magnetik ya. Muatannya Q besar, berarti kita buat ini Q besar ya.
Kelajuannya V dikali B. B itu nanti medan magnetnya ya. Sama dengan gaya sentripetal. Ini rumusnya adalah massa dikali kuadrat kecepatan dibagi dengan R ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita sederhanakan dulu persamaannya. Karena pertanyaannya ini apa di sini? V-nya ya. Berapa V maksnya? Ya adalah V-nya itu yang ditanyanya. Ya, berapa? Oke, sekarang kita bahas di sini. Oke, nah karena ini V, di sini kan mengandung, ini nggak ada V kan? Di T ini nggak ada V, di sini ada V, di sini ada V. Nah, berarti ini ada 2 P. Ini penjumlahan, ya. Berarti kita bisa sederhanakan seperti ini, ya. Bentuknya kita buat seperti ini, ya. Atau ini masuk jadi negatif ya itu ya berarti ya. Berarti boleh saja ini KVB ya minus ya minus M V kuadrat per R gitu ya. Nah, seperti itu. Plus T sama dengan 0. Nah, buat seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita sama-sama bagi dengan R, berarti di sini KVB ini dikali R ya, minus ini M V kuadrat tinggal ya, plus T kali R sama dengan 0 ya. Nah, oke, ini ada kuadrat V-nya. Ini dia nggak kuadrat. Nah, ini kalau kita pindahkan ya, ini di sini ya. Jadi kita buat min M V kuadrat ya plus I V B R ya plus TR sama dengan 0. Nah, coba kalian ingat. Untuk mendapatkan P-nya, ini mirip dengan persamaan apa nih? Persamaan? Persamaan apa? Ayo. Kuadrat. Iya, persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Oke. Ini memang agak panjang ya, jadi kita membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, persamaan kuadrat, karena ini bentuknya nggak beraturan, kita pakai rumus ABC saja ya. Jadi untuk V-nya nanti kita bisa peroleh pakai rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4A dikali C per 2A. Nah, ini ya. Oke, kumpulkan dulu. A-nya apa ya? A-nya apa di situ A-nya? Minus M. A-nya min M ya, gitu ya. Atau coba kita kali minus aja, jangan sampai minus di depan ya. Kalau kita kali minus, berarti kan jarang terjadi kan minus di depannya. Coba kita... Kak, mohon maaf menyela Kak, waktunya udah habis. Ya, ntar satu soal lagi ya, tanggung. Ini nggak begini ya, nggak bisa dihapus ya. Nggak bisa. Terus klik aja di bawahnya, terus ulang di bawahnya. Ya, di bawahnya aja ya, terus ulang. Ya. Atau di sini aja nih, kayaknya bisa ya, cukup nih. Ya. Oke, di sini berarti M V kuadrat min IVBR berarti ya, min TR ya, nah, gitu ya, sama dengan 0 ya, gitu ya. Kita kali dengan minus ya. Berarti A-nya adalah M ya. Kemudian B-nya adalah minus IVBR ya. Dan C-nya adalah min T ya. Kurang V itu Kak. Oh, Hah? nggak kurang V itu Kak di. Oh, yang ngajarin ini. Apa? Jadi kan kuadrat. Ada apa? Ada yang bingung? Enggak, lanjut. Lanjut ya. Oke. Ini min TR berarti ya. Nah, itu C-nya ya. Nah, kita masukin di sini ya. Samaannya. Jadi ini min B, min sama min plus berarti ya. Berarti ini KBR. Ya. Nah, ini plus minus
akar dari B kuadrat, B-nya berarti QBR kuadrat ya. Oke, kalau mau langsung saja mau nggak? Langsung saja. Langsung aja nggak apa-apa deh, Kak. Ya, QBR dikuadratin, minusnya habis ya, berarti tinggal I kuadrat kali B kuadrat dikali R kuadrat ya, itu kan? Ya. Nah, terus min 4 dikali A, M dikali C min TR. Min kali min jadi plus ya. Oke, jadi 4 apa di situ? 4 M TR ya, gitu ya. Nah, per 2M ya. Nah, per 2M karena A-nya M. Oke, sekarang dikali selesaikan saja ya. Ini ada R kuadrat, ini ada R ya. Kita akali ini nih, kita akali yang di sini nih supaya bentuk jadi sederhana ya. Ini tetap di sini Q B R ya, plus minus. Nah, ini kita jadikan bentuk seperti ini ya. Ini nanti tanya aja kalau nggak paham ya. Kita akali supaya nanti bentuknya bisa kita sederhanakan ya. Ini kakak akali seperti ini ya. Ini kan sama saja 4M T R kuadrat dibagi dengan R. Ya gini kan? Nah, ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Akali seperti itu? Sederhanakan seperti itu? Bingung? Bingung? Bingung ya? Nurul bingung? Iya. Iya, Kak. Ya, karena ini kita pengen sederhanakan ya bentuknya. Dikit lagi. Ya, bentuknya kita pengen sederhanakan. Jadi ini kan kalau Kak buat seperti ini kan sama aja, R-nya dicoret habis, jadi bentuknya sama kayak gini kan? Oh iya deh, iya. Nah, gitu ya. Itu cara matematisnya seperti itu. Nah, sekarang bagian sini juga gimana caranya kita sederhanakan bisa mengandung QBR juga. Ya, Q kuadrat, B kuadrat, sama R kuadrat. Supaya nanti bisa lebih sederhana. Bagian yang ini yang kakak bulat ini, yang kakak kursor ini ya. Gimana caranya? Kita harus kali, sama-sama kita kali dengan apa? Q kuadrat dan kali B kuadrat. Nah, ya. Jadi pembilangan sama penyebut yang 4 MTR kuadrat per ini, kita sama-sama kali supaya lebih sederhana dengan Q kuadrat B kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau kita kalikan, ini jadinya Q, B, R, jadi plus minus, ini akar, ini karena pakai pen tab jadi nggak lurus ya, maklumin aja. Oke, jadi di sini dia tinggal Q kuadrat, B kuadrat, R kuadrat, ya. Oke, ini plus, nah ini kan jadi 4M T R kuadrat, Q kuadrat, B kuadrat, ya, dibagi dengan Q kuadrat, B kuadrat kali R. Nah, gini kan, ya. Dibagi dengan 2M. Nah, jangan lupa nanti penyebutnya selalu 2M. Ya. Nah, ini makanya bakal panjang ya pembahasannya. Oke, kita lanjut lagi di bawah. Dikit lagi. Nah, sekarang ini kita sederhanakan ya, karena mengandung Q kuadrat, B kuadrat, R kuadrat, ini juga mengandung yang sama, jadi kita buat seperti ini. Ya. QBR, ya. Oke, ini plus minus, akar, nah, coba seperti ini. Ini kita jadikan Q kuadrat, B kuadrat, R kuadrat, ya, plus dalam kurung 1 plus ya, sorry, bukan plus ya, kok bisa jadi plus, kali ya, nah jadinya ini 1 plus 4MT, nah gitu ya, nah gitu ya. Oke, ini kan mengandung ini kan, ya. Nah ini nanti ada pernya di sini ya. Ini per khusus di sini ya, khusus per
I kuadrat kali B kuadrat. Kuadrat kali R ya. Nah, ini dalam satu kesatuan ya sebenarnya ya. Nah, oke, nah gitu ya. Nah, gimana kalau seperti ini? Ada yang bingung? Nggak bingung? Nggak? Tidak? Lanjut Kak, masih bisa. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Iya. Nah, maka dari sini kan ini kita bisa akarkan ya. Nanti ya. Ya, siswanya masih lanjut. Apa? Oh ya, entar saya percepat dikit lagi. Berarti di sini KBR ya. Oke, ini plus minus, ini kan jadi ini plus minus ya. Ini kan kalau dikuadratkan kan kalau diakarkan kan juga KBR juga kan, KBR ya. Oke, ini tinggal 1 plus 4 MT ya. Oh ya benar ya, 4 MT per I kuadrat B kuadrat dikali R. Nah, tinggal disederhanakan dari sini ya. Per 2M ya. Oke, nah ini kan dia dalam satu kesatuan juga ya di sini ya. Ini nggak bisa dijumlah ya karena ini dalam satu kesatuan ya. Jadi nggak bisa KBR min KBR nggak bisa ya. Maka di sini kita bisa buatkan sederhananya. Oke, ini KBR keluar, ini kalikan 1 di sini. Oh gini ya. Ini akarnya nggak kurang Kak? Akarnya nggak kurang Kak? Apa? Akarnya nggak kurang gitu. Yang di akar 1 plus MT itu oh ada. Ini, oh ya ini harus ada akarnya ya. Ya. Nah, di sini kan berarti kan ada KBR. Ini kan nggak bisa dijumlah ya. Kita buat seperti ini aja ya. Ini mirip dengan sudah soalnya. Jadi kita buatkan ini KBR ya. Langsung aja ini per 2M ya langsung ya di sini ya. Nah. Oke, dikali akar 1 plus ya. Intinya ini